Ini bukan kisah tentang cinta yang sempurna. Ini kisah tentang cinta yang datang terlambat, namun akhirnya memilih untuk bertahan. Selamat menonton full version Cinta yang Datang Terlambat. Jika kisah ini menemanimu hari ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak melewatkan cerita berikutnya. Tidak ada yang benar-benar bertanya pada Alia apakah ia siap menikah. Pertanyaan itu tidak pernah muncul. Karena semua orang menganggap jawabannya pasti iya. Ia duduk di kursi belakang mobil. Gaun sederhana berwarna gading membungkus tubuhnya dengan terlalu rapi. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya dipoles tipis, cukup untuk terlihat pantas. Tidak cukup untuk menyembunyikan kegelisahan di matanya. Di luar jendela, gedung pernikahan semakin dekat. Di dalam dadanya, langkahnya justru terasa menjauh. Alia tidak menangis. Ia hanya diam. Diam adalah caranya bertahan sejak lama. Raka duduk di kursi depan, di samping sopir. Punggungnya tegap, rahangnya mengeras seperti orang yang sedang mempersiapkan diri menghadapi rapat penting, bukan pernikahan. Setelan jas hitamnya pas, terlalu pas hingga seakan semua detail hari ini sudah diperhitungkan, kecuali satu hal kecil yang luput, perasaan. Mereka hampir tidak berbicara sepanjang perjalanan. Bukan karena canggung, melainkan karena memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Pernikahan ini adalah hasil dari keputusan orang dewasa, bukan dua orang yang sedang jatuh cinta. Keluarga Raka membutuhkan menantu yang aman. Keluarga Alia membutuhkan jaminan masa depan yang pasti. Dan di tengah semua kepentingan itu, mereka berdua dipertemukan, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai solusi. Ketika mobil berhenti, Raka turun lebih dulu. Ia membukakan pintu belakang dengan gerakan sopan. Terukur, sudah siap? Tanyanya singkat. Alia menatap tangannya yang terulur. Tangan itu tidak gemetar, tidak ragu. Tangan orang yang terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri. Sudah, jawab Alia pelan. Ia meletakkan tangannya di sana, bukan dengan harap, tapi dengan pasrah. Karena ia tidak dihadapkan pada pilihan tapi pada keharusan yang mereka tuntut atas nama bakti seorang anak. Seakan hidupnya adalah sebuah hutang yang harus siap orang tuanya tagih kapanpun mereka mau. Akad berjalan lancar, terlalu lancar. Suara wali, saksi, doa-doa, semuanya terdengar seperti rangkaian formalitas yang harus diselesaikan sebelum siang berakhir. Ayah Alia mengucap ijab dengan suara yang tidak bergetar. Raka menjawab dengan tegas, sekali tarikan napas. Seolah itu hanya satu kalimat penting di antara banyak keputusan besar lain dalam hidupnya. Sah, satu kata yang mengubah status, tanpa mengubah perasaan siapapun. Tepuk tangan bergema, senyum-senyum mereka. Ucapan selamat mengalir deras. Alia membalasnya dengan anggukan kecil dan senyum tipis yang sudah ia latih bertahun-tahun. Senyum perempuan yang tahu kapan harus terlihat baik-baik saja. Raka berdiri di sampingnya saat sesi foto. Bahunya kokoh, jaraknya sopan. Tidak ada sentuhan berlebih, tidak ada bisikan manis. Kamera menangkap dua orang yang tampak serasi. Meski tak satu pun tahu bahwa yang berdiri di sana adalah dua orang asing yang baru saja mengikat hidup. Lebih dekat sedikit, kata fotografer. Raka melangkah setengah jengkal. Alia ikut menyesuaikan. Bahu mereka bersentuhan, sekilas, singkat, namun cukup membuat Alia menahan napas. Bukan karena jantungnya berdebar, melainkan karena ia sadar bahwa ia tidak merasakan apapun. Rumah yang mereka tempati tidak kecil, tidak juga terlalu besar. Rumah itu rapi, bersih, dan terasa seperti ruang tunggu. Semua perabot sudah ada, dipilih dengan selera netral. Seolah rumah ini memang tidak dimaksudkan untuk menyimpan terlalu banyak kenangan. Malam pertama datang tanpa gugup, tanpa harap. Alia masuk ke kamar dengan koper kecil. Ia menata pakaiannya perlahan, menggantung gaun pernikahan itu di sudut lemari. Kainnya indah, tapi terasa asing, seperti peran yang baru saja ia mainkan seharian. Pintu kamar terbuka pelan. Raka berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja putih. Dasi sudah dilepas, jas tergantung rapi di kursi luar. Ada yang harus kita bicarakan, katanya. Alia mengangguk. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Cepat atau lambat, mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak satu sofa di antara mereka,
cukup aman untuk tidak salah paham. Raka menarik napas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat ragu. Aku ingin kita jujur sejak awal. Ujarnya akhirnya. Aku tidak menikah karena cinta. Lanjutnya, Alia menatapnya, wajahnya tenang. Tidak terkejut, tidak terluka. Aku tahu, jawabnya datar. Raka mengangkat pandangannya. Sejenak, ada sesuatu di matanya. Mungkin lega, mungkin rasa bersalah. Aku tidak bisa menjanjikan perasaan yang tidak aku miliki, lanjut Raka. Tapi aku akan bertanggung jawab, menghormatimu, menjaga rumah ini. Jelasnya seolah sedang menjelaskan perannya bukan sebagai kewajibannya, sebagai seorang suami sebagai status barunya. Alia mengangguk kecil, tangannya terlipat di pangkuan, jemarinya saling menggenggam. Aku juga tidak datang dengan cinta, katanya jujur. Aku hanya ingin hidup yang tenang. Ucapnya tanpa ekspresi, tapi terdengar memilukan untuk keluar dari mulut seorang wanita yang masih cukup muda. Terdengar seperti nada pasrah dan putus asa, bahwa hidupnya seperti berakhir di pernikahan yang baru saja ia laksanakan. Jelas tanpa cinta, sunyi jatuh di antara mereka. Bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang jujur. Aku pikir, Raka menjeda kalimatnya, seperti sedang mencari kalimat yang pas agar tidak semakin menambah kelamnya hari pertama pernikahan mereka. Akan lebih baik jika kita punya kesepakatan. Lanjutnya, dengan kalimat yang ia rasa terbaik untuk ia pilih. Alia menatapnya penuh perhatian. Kita jalani pernikahan ini tanpa tuntutan perasaan, kata Raka. Tidak ada kewajiban untuk saling mencintai, tidak ada drama. Jika suatu hari perasaan itu datang, kita bicarakan. Jika tidak, kita tetap saling menghargai. Lanjutnya tanpa peduli. Bagaimana kedengaran kalimat yang ia sampaikan tadi? Alia terdiam sejenak. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengendur, bukan sedih, bukan bahagia. Hanya lega. Itu adil, katanya akhirnya. Aku juga tidak ingin berpura-pura. Lanjutnya, Raka mengangguk. Soal kamar, aku di kamar kiri, potong Alia cepat. Baik, sepakat Raka. Kesepakatan dibuat, tanpa tanda tangan, tanpa saksi, tapi terasa lebih jujur daripada banyak janji pernikahan yang diucapkan hari itu. Malam berlalu dengan tenang, terlalu tenang untuk sepasang pengantin baru. Alia berbaring di ranjangnya sendiri, menatap langit-langit. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan yang dramatis. Hanya satu kesadaran yang pelan-pelan muncul di benaknya. Setidaknya aku tidak dibohongi. Di kamar sebelah, Raka duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang gelap. Ia memikirkan banyak hal, pekerjaan, tanggung jawab, hidup yang kini berubah arah. Namun anehnya, yang paling mengganggunya adalah satu hal sederhana. Betapa tenangnya Alia menerima semua ini. Tidak menuntut, tidak berharap, tidak meminta lebih. Dan entah mengapa, itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Entah harga diri atau egonya yang tersentil. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas dua orang dewasa yang berbagi atap. Pagi dimulai tanpa percakapan panjang. Alia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana. Raka turun saat kopi sudah hampir dingin. Mereka makan bersama, saling bertukar kabar seperlunya. Aku pulang agak malam, kata Raka suatu pagi. Baik, jawab Alia. Aku mungkin pulang telat juga. Tidak ada tanya kemana. Tidak ada alasan yang perlu dijelaskan. Namun di balik semua ketenangan itu, ada detail-detail kecil yang perlahan mengisi ruang kosong. Alia selalu menyisakan satu cangkir kopi panas di meja, meski ia sudah berangkat. Raka tanpa sadar selalu memastikan lampu teras menyala. Saat tahu Alia pulang malam, tidak ada yang membicarakannya. Tidak ada yang mengakuinya. Mereka hidup berdampingan seperti dua garis sejajar, dekat, tapi tak pernah bersinggungan. Sampai suatu sore, hujan turun lebih lama dari biasanya. Alia pulang dengan pakaian sedikit basah. Saat membuka pintu, ia mendapati Raka duduk di ruang tamu, belum berganti baju kerja. Kamu belum berangkat? Tanya Alia heran. Rapat dibatalkan, jawab Raka. Ia berdiri, mengambil handuk, lalu meletakkannya di bahu Alia tanpa kata. Gerakannya refleks, cepat, seolah baru sadar setelah melakukannya. Alia terdiam. Sentuhan itu singkat, tidak intim,
tapi cukup membuat sesuatu bergerak pelan di dalam dirinya. Terima kasih, katanya lirih. Raka mengangguk. Ia kembali duduk, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak tahu, di momen-momen kecil tanpa rencana seperti itulah, sesuatu mulai tumbuh. Dan cinta, seperti biasa, tidak pernah datang saat dipanggil. Ia selalu datang saat terlambat disadari. Pagi di rumah itu selalu datang tanpa suara. Alia terbangun sebelum alarm berbunyi. Kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, mendengarkan suara rumah yang masih tertidur. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara air dari kamar mandi sebelah. Sunyi yang tenang, namun bukan sunyi yang hangat. Ia bangkit, merapikan tempat tidur dengan gerakan rapi dan hati-hati, seolah takut meninggalkan bekas bahwa ia benar-benar tinggal di sana. Di dapur, Alia membuka kulkas. Isinya cukup lengkap, semua kebutuhan ada, tersusun rapi. Raka memang orang yang teliti. Ia selalu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, termasuk pernikahan ini. Alia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan kopi hitam. Ia tidak tahu bagaimana selera Raka sebenarnya. Ia hanya mengingat percakapan singkat mereka beberapa hari lalu. Kopi tanpa gula, kata Raka waktu itu. Alia tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengingat, saat Raka turun dari lantai atas, aroma kopi sudah memenuhi ruangan. Ia berhenti sejenak di ambang dapur, menatap punggung Alia yang sedang menuang kopi ke dalam cangkir. Pagi, katanya. Pagi, jawab Alia tanpa menoleh. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada basa-basi. Hanya suara sendok yang sesekali menyentuh piring. Namun Raka menyadari satu hal kecil. Kopinya tidak terlalu panas, pas seperti yang ia suka. Ia menyesapnya perlahan, tidak berkomentar. Tapi pandangannya sempat tertahan di wajah Alia yang terlihat tenang. Fokus pada makanannya. Terima kasih, katanya akhirnya. Alia mengangguk kecil. Sama-sama, ucapan sederhana. Tapi entah mengapa, terasa berbeda dari sekadar sopan santun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Alia berangkat lebih pagi, Raka pulang lebih malam. Kadang mereka bertemu sebentar di pagi hari, kadang hanya saling meninggalkan pesan singkat. Aku pulang telat. Baik, tidak ada emoji, tidak ada tambahan kata. Namun perlahan, rumah itu mulai memiliki ritme. Alia tahu rak sepatu Raka selalu ia susun berdasarkan warna. Raka tahu Alia tidak suka suara televisi terlalu keras. Tidak pernah ada pembicaraan tentang itu. Semua terjadi begitu saja. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Jam dinding baru menunjukkan pukul 8. Lampu ruang tamu menyala, dan Alia duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Raka berhenti sejenak. Ini pertama kalinya ia melihat Alia benar-benar santai di rumah. Rambutnya diikat seadanya, mengenakan kaos lengan panjang dan celana kain. Tidak berdandan, tidak berpura-pura. Aku kira kamu pulang lebih malam, kata Alia sambil menutup laptop. Pekerjaan selesai lebih cepat, jawab Raka. Ia melepas sepatu, menggantung jas, lalu duduk di sofa yang berseberangan. Jarak mereka masih sama seperti hari pertama. Cukup dekat untuk berbagi ruang, cukup jauh untuk tidak menuntut apapun. Kamu belum makan? Tanya Alia. Belum, aku masak sup. Kalau mau. Raka menatapnya sejenak. Ia tidak tahu kenapa. Tapi tawaran itu terdengar tulus, bukan kewajiban, bukan basa-basi. Kalau tidak merepotkan, jawabnya. Alia berdiri. Tidak, kata Alia berlalu untuk menyiapkan apa yang telah ia tawarkan. Makan malam itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Mereka duduk di meja makan, membicarakan hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang macet, tentang hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Raka mendapati dirinya tertawa kecil saat Alia bercerita tentang rekan kerjanya yang selalu salah kirim email. Kamu jarang tertawa, kata Raka tanpa sadar. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku memang jarang merasa perlu, balasnya. Jawaban itu membuat Raka terdiam lebih lama dari yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, Alia jatuh sakit. Tidak parah, hanya demam dan tubuh yang terasa lemah.
Namun Alia tetap memaksa berangkat kerja. Kebiasaan lama. Tidak ingin merepotkan siapapun. Raka baru tahu saat malam tiba dan Alia belum pulang. Jam menunjukkan hampir 10. Biasanya, jika Alia pulang telat, ia akan mengirim pesan. Malam ini tidak ada apapun. Raka berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang basah oleh hujan. Perasaan tidak nyaman merayap pelan. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, "Kamu di mana?" Pesan itu terkirim. Beberapa menit berlalu sebelum balasan masuk. "Masih di kantor, aku kurang enak badan." Hujan deras. Raka menatap layar lebih lama dari seharusnya. "Aku jemput," tulisnya singkat. Tidak ada jawaban. 10 menit kemudian, Raka sudah di dalam mobil. Alia terkejut saat melihat Raka berdiri di lobi kantor. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya. Suara lemah. "Hujan." "Kamu sakit?" jawab Raka datar. Alia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia bisa pulang sendiri, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk berdebat. Di dalam mobil, Alia memejamkan mata. Kepalanya bersandar ke sandaran kursi. Raka menyetir dalam diam, sesekali melirik ke arahnya. "Kamu minum obat?" tanya Raka. "Belum," jawab Alia lemah. Raka tidak menjawab. Saat mereka sampai di rumah, ia langsung mengambil kotak P3K dan segelas air. "Minum ini," katanya, menyodorkan obat demam. Alia menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Raka mengangguk. Ia berdiri di dekat pintu kamar Alia, ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau butuh apa-apa, panggil aku." Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat benar-benar rapuh. Baik, malam itu, Raka tidak tidur nyenyak. Ia terbangun beberapa kali, mendengarkan suara dari kamar sebelah. Dan setiap kali ia terjaga, satu pikiran yang sama muncul di kepalanya. "Seharusnya aku tidak merasa seperti ini." Keesokan paginya, Alia tidak bangun lebih dulu. Raka yang turun ke dapur mendapati meja makan kosong. Tidak ada kopi, tidak ada sarapan. Entah kenapa, pemandangan itu terasa janggal. Ia mengetuk pintu kamar Alia pelan. "Alia?" panggilnya pelan tak ingin mengejutkan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Alia masih tertidur, wajahnya pucat, keningnya sedikit berkeringat. Raka mendekat, menyentuh keningnya dengan punggung tangan. Masih hangat. Ia mengambil handuk kecil, membasahinya, lalu mengompres dahi Alia. Gerakannya canggung, tidak terbiasa, tapi ia melakukannya dengan hati-hati, seolah Alia adalah sesuatu yang rapuh. Alia terbangun perlahan. "Raka," suaranya serak. "Kamu istirahat saja hari ini," kata Raka. "Aku sudah izin ke kantor kamu." Alia menatapnya dengan mata membesar. "Kamu, nomornya ada di ponselmu," jawab Raka singkat. Alia terdiam. Dadanya terasa hangat dengan cara yang tidak ia pahami. "Terima kasih," katanya pelan. Raka berdiri. "Aku buatkan bubur." Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak menikah, senyum itu terasa tulus. Hari itu berlalu dengan tenang. Alia lebih banyak tidur. Raka sesekali masuk, memastikan suhu tubuhnya turun, mengganti kompres, tidak banyak bicara, tidak ada sentuhan berlebih. Namun bagi Alia, kehadiran itu terasa lebih berarti dari kata-kata manis manapun. Sore harinya, demam Alia mulai turun. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, langit berwarna jingga pucat. Raka masuk membawa segelas air hangat. "Kamu sudah lebih baik?" tanyanya. "Sudah," jawab Alia. "Maaf merepotkan," nada suaranya terdengar sungkan. Raka menggelang. "Kamu istriku." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa penekanan, tanpa maksud tersembunyi. Namun Alia menunduk. Dadanya terasa sesak dengan cara yang aneh. "Iya," katanya pelan. Mereka terdiam. Sunyi kembali mengisi ruang. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa kosong. Raka berdiri di dekat jendela. Alia duduk di ranjang. Jarak mereka tidak berubah. Tapi sesuatu di antara mereka bergeser. Malam itu, Alia tidak langsung tidur. Ia memikirkan hari-hari yang baru saja berlalu. Tentang bagaimana Raka menjemputnya tanpa diminta. Tentang bubur hangat. Tentang kompres di dahi.
Semua itu tidak termasuk dalam kesepakatan awal mereka. Dan justru itulah yang membuat Alia takut. Di kamar sebelah, Raka menatap langit-langit. Ia mengingat cara Alia tersenyum sore tadi. Cara matanya menatapnya dengan rasa terima kasih yang dalam. Ia menghela nafas panjang. Mungkin aku sudah melangkah terlalu jauh, pikirnya. Namun ia tidak menyesalinya. Di rumah itu, kenyamanan mulai tumbuh. Bukan karena cinta, bukan karena janji, melainkan karena dua orang yang perlahan berhenti menjaga jarak. Dan mereka tidak tahu, kenyamanan adalah pintu pertama yang paling berbahaya menuju cinta. Sejak hari Alia sakit, sesuatu berubah, bukan di luar, melainkan di dalam. Perubahan itu tidak datang sebagai ledakan. Tidak ada pernyataan, tidak ada pengakuan. Ia hadir sebagai getaran halus yang membuat Alia lebih sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Ia mulai memperhatikan detail yang dulu tak berarti. Cara Raka mengetuk pintu sebelum masuk, nada suaranya saat bertanya apakah ia sudah makan. Langkah kakinya yang selalu berhenti sejenak di depan kamar Alia, seolah ragu untuk melanjutkan. Dan Alia membenci dirinya sendiri karena memperhatikan semua itu. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Demamnya sudah benar-benar turun. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya justru terlalu sibuk. Ia turun ke dapur dan menyiapkan sarapan. Gerakannya lebih pelan dari biasanya, seolah ia ingin menunda pertemuan yang tak terelakkan. Raka muncul beberapa menit kemudian. Ia mengenakan kemeja abu-abu dan celana hitam. Rambutnya masih sedikit basah. Aroma sabun samar-samar tertinggal. Pagi, kata Raka. Pagi, jawab Alia. Mereka duduk di meja makan. Untuk beberapa saat, hanya suara sendok yang terdengar. Alia menyuap nasi perlahan. Matanya sesekali melirik ke arah Raka. Tanpa ia sadari. Kamu sudah lebih baik? Tanya Raka. Sudah, jawab Alia. Terima kasih, soal kemarin lanjutnya. Raka mengangguk. Kamu tidak perlu berterima kasih, jawab Raka. Kalimat itu sederhana, tapi Alia merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia menunduk, menyibukkan diri dengan piringnya. Aku masuk kerja hari ini, lanjut Alia. Raka menatapnya sejenak. Kalau masih lelah, tidak perlu dipaksakan. Aku baik-baik saja, kata Alia cepat. Raka tidak membantah, ia hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada sarapannya. Namun Alia tahu bahwa Raka memperhatikannya dengan cara yang berbeda sekarang. Dan itu membuatnya gelisah. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di kantor, Alia berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya terus kembali pada rumah, pada percakapan pagi tadi, pada nada suara Raka yang tidak dingin, tidak juga hangat, namun terasa peduli. Lagi mikirin apa? Tanya rekan kerjanya. Tidak apa-apa, jawab Alia cepat. Ia memaksa tersenyum dan kembali ke layar komputernya. Saat jam pulang tiba, Alia berdiri lebih lama di depan lift. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa enggan untuk kembali ke rumah. Bukan karena tidak nyaman, melainkan karena terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu menakutkan. Raka pulang lebih awal malam itu. Ia membuka pintu rumah dan mendapati ruang tamu kosong. Lampu dapur menyala, namun tidak ada suara. Ia meletakkan tas kerjanya, lalu berjalan ke arah dapur. Tidak ada Alia. Jam dinding menunjukkan pukul 7:30. Biasanya Alia sudah sampai rumah. Raka berdiri sejenak, lalu mengeluarkan ponsel. Kamu di mana? Pesannya singkat. Balasan datang beberapa detik kemudian. Masih di jalan. Macet. Raka membaca pesan itu 2 kali. Ia meletakkan ponselnya, lalu tanpa sadar membuka kulkas, mengambil air, dan meneguknya perlahan. Ia sadar, ia mulai menunggu, dan itu bukan bagian dari kesepakatan. Saat Alia akhirnya tiba, hampir 1 jam kemudian, Raka sudah duduk di sofa. Televisi menyala tanpa suara. Ia menoleh saat mendengar pintu dibuka. Kamu belum makan? Tanya Alia, meletakkan tasnya. Belum, jawab Raka. Kamu? Raka bertanya balik. Belum juga. Alia berjalan ke dapur, menyalakan kompor. Raka bangkit dan ikut masuk, berdiri bersandar di meja dapur. Aku bisa bantu,
Tanyanya. Alia terkejut kecil. Tidak perlu. Raka mengangguk, tapi tidak kembali ke ruang tamu. Ia tetap berdiri di sana, memperhatikan Alia memotong bawang, menumis bumbu. Alia merasakan tatapannya, tangannya sedikit gemetar. Raka, katanya akhirnya tanpa menoleh. Tanya Raka tanpa mengeluarkan kata. Kamu bisa duduk saja. Raka tersenyum tipis. Maaf, jawabnya. Ia kembali ke ruang tamu. Alia menghela nafas panjang. Dadanya terasa penuh dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Makan malam itu berlangsung canggung, bukan karena sunyi, melainkan karena terlalu banyak hal yang ingin dihindari. Alia menyadari, setiap kali ia berbicara, Raka benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar mendengar. Besok aku mungkin pulang agak malam, kata Alia. Raka mengangguk. Ada lembur? Iya, jawab Alia singkat. Kalau begitu aku tunggu. Kalimat itu terucap begitu saja, dan begitu Raka menyadarinya, ia berhenti mengunyah. Alia juga berhenti. Tunggu, ulang Alia pelan. Maksudku, Raka terdiam sejenak. Tidak apa-apa, anggap saja aku tidak berkata apa-apa barusan. Lanjut Raka sedikit gugup. Alia menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Tidak apa-apa, katanya akhirnya. Aku tidak keberatan. Mereka melanjutkan makan dalam diam. Tapi kata-kata itu aku tunggu terus berputar di kepala Alia. Malam itu, Alia tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di sofa, membuka ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Raka berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Hujan turun pelan, mengetuk kaca dengan irama yang menenangkan. Raka, panggil Alia. Raka menoleh. Ya, kita masih menjalankan kesepakatan, kan? Tanya Alia sedikit ragu. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa rencana, tanpa persiapan. Raka terdiam. Ia menatap Alia cukup lama. Tentu, jawabnya akhirnya. Kenapa kamu bertanya? Raka balik bertanya. Alia menggenggam ponselnya. Aku hanya ingin memastikan. Raka berjalan mendekat, berhenti di jarak yang aman. Tidak ada yang berubah. Namun ada suaranya tidak meyakinkan. Alia mengangguk. Baik, ia berdiri dan masuk ke kamarnya. Raka tetap berdiri di ruang tamu, menatap pintu kamar Alia yang tertutup. Ia menghela nafas panjang. Mungkin aku sudah terlalu jauh, pikirnya. Hari berikutnya, Alia pulang larut malam. Saat ia membuka pintu, lampu ruang tamu menyala. Raka tertidur di sofa, selimut tipis menutupi tubuhnya. Televisi mati. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Alia berdiri mematung. Ia mendekat pelan, memastikan langkahnya tidak membangunkan Raka. Wajah pria itu terlihat lelah. Alisnya sedikit berkerut, seolah bahkan dalam tidur pun ia masih memikirkan banyak hal. Alia meraih selimut yang terjatuh, lalu menutupinya lebih rapi. Tangannya berhenti sejenak di lengan Raka. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat Alia menarik napas tajam. Ia menarik tangannya cepat-cepat, seolah tersadar akan kesalahannya. Saat berbalik, suara Raka terdengar pelan. Kamu sudah pulang? Sebuah pertanyaan yang tak perlu jawaban. Alia menoleh. Maaf, aku membangunkanmu. Tidak, jawab Raka sambil duduk. Aku memang menunggumu. Alia menelan ludah. Kenapa? Raka terdiam. Aku tidak tahu. Jawaban itu jujur. Dan justru itu yang membuat Alia sulit bernapas. Kamu capek? Kata Alia. Masuk kamar saja. Raka mengangguk. Ia berdiri, lalu berhenti sejenak di depan Alia. Hati-hati kalau pulang malam, katanya. Alia menatapnya. Kamu juga. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Raka melangkah mundur lebih dulu. Malam itu, Alia menangis untuk pertama kalinya sejak menikah. Bukan karena sedih, bukan karena terluka, melainkan karena ia mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Di kamar sebelah, Raka duduk di tepi ranjang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu batas itu mulai kabur. Dan yang paling menakutkan, ia tidak ingin menarik diri. Di rumah yang sama, dua orang terjaga dalam sunyi. Bukan lagi karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Dan di sanalah masalah sesungguhnya dimulai. Alia mulai belajar satu hal yang tidak pernah ia rencanakan.
menahan diri dari sesuatu yang justru ingin ia genggam. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena ada terlalu banyak hal yang ingin dikatakan, namun dipilih untuk ditelan. Alia bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Ia mengingat malam sebelumnya. Cara Raka tertidur di sofa. Cara dadanya terasa sesak saat menutupkan selimut ke tubuh pria itu. Ini tidak boleh terjadi, pikir Alia. Dan aku yang harus menghentikannya. Ia berdiri, merapikan tempat tidur, lalu mengganti pakaian dengan gerakan yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada waktu untuk ragu. Tidak ada ruang untuk perasaan. Di dapur, Alia menyiapkan sarapan tanpa banyak berpikir. Ia sengaja membuat porsi satu orang. Kopi hanya satu cangkir. Meja makan dibiarkan setengah kosong, sebuah keputusan kecil yang terasa berat. Raka turun beberapa menit kemudian. Ia berhenti di ambang dapur, memperhatikan pemandangan yang terasa berbeda. Tidak ada aroma kopi yang biasanya menyambutnya. Tidak ada suara piring beradu dua kali. Pagi, kata Raka. Pagi, jawab Alia singkat. Raka duduk. Matanya mengamati meja makan, lalu kembali ke wajah Alia. Ada jeda kecil yang tidak biasa. Kopi? Tanyanya. Alia membuka kulkas, pura-pura mencari sesuatu. Ah, aku belum sempat bikin. Kamu bisa bikin sendiri, ya? Nada suaranya datar, terlalu datar. Raka mengangguk pelan. Tidak apa-apa katanya. Ia bangkit dan menyiapkan kopinya sendiri. Alia menahan diri untuk tidak menoleh. Ia tahu, jika ia menatap Raka sekarang, pertahanannya bisa runtuh. Mereka makan dalam diam, bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang sengaja diciptakan. Aku berangkat duluan, kata Alia sambil berdiri. Baik, jawab Raka. Tanpa menunggu respons lebih jauh, Alia meraih tasnya dan melangkah keluar. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi cukup keras di dada Raka. Ia menatap meja makan yang kosong. Sesuatu telah berubah, dan ia tidak tahu kapan tepatnya itu dimulai. Seharian di kantor, Alia menjaga jarak, bukan hanya dari Raka, tetapi dari dirinya sendiri. Ia menolak pesan yang terlalu personal. Membalas singkat, tidak lagi bertanya balik. Setiap notifikasi dari Raka ia baca 2 kali, lalu membalas dengan satu baris pendek. Sudah sampai rumah? Sudah, jangan pulang terlalu malam. Baik, tidak ada tambahan kata. Tidak ada tanda tanya. Alia tahu apa yang ia lakukan. Ia sedang menarik garis. Garis yang seharusnya sudah ada sejak awal. Namun semakin ia menarik diri, semakin rasa itu menekan dari dalam. Seperti air yang dibendung terlalu rapat. Di sisi lain, Raka mulai gelisah. Ia membaca setiap balasan Alia dengan perasaan aneh. Tidak ada yang salah secara kata. Semua sopan, semua wajar. Namun ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Raka pulang tepat waktu. Ia berharap, entah kenapa, Alia sudah ada di rumah, menunggu di ruang tamu, duduk dengan laptop seperti biasa. Namun rumah itu kosong. Jam menunjukkan pukul 8. Lampu ruang tamu mati. Raka duduk sendirian di sofa, membuka ponselnya. Kamu pulang jam berapa? Pesan terkirim. Lama tidak ada balasan. Raka berdiri, berjalan ke dapur, membuka kulkas. Ia menutupnya kembali tanpa mengambil apapun. Ia sadar, ia tidak benar-benar lapar. Ia hanya menunggu. Ketika Alia akhirnya pulang, hampir pukul 9. Raka sedang duduk di meja makan. Sebuah cangkir kopi dingin ada di depannya. Kamu belum makan? Tanya Alia, melepas sepatunya. Belum, jawab Raka. Aku tunggu kamu. Alia berhenti melangkah. Ia menatap Raka, lalu mengalihkan pandangannya. Kamu tidak perlu menunggu, katanya pelan. Aku tahu, jawab Raka cepat. Aku hanya ingin. Alia menggenggam tasnya lebih erat. Aku capek. Aku mau langsung istirahat. Ia berjalan menuju kamar tanpa menunggu jawaban. Raka tetap duduk, menatap punggung Alia yang menjauh. Ia menghela nafas panjang. Mungkin aku memang terlalu berharap. Hari-hari berikutnya menjadi serupa. Alia menjaga jarak dengan ketat. Tidak lagi duduk lama di ruang tamu. Tidak lagi berbincang ringan. Ia pulang, makan seperlunya, lalu masuk kamar.
Raka memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang salah. Namun setiap kali mulutnya terbuka, ia teringat kesepakatan awal mereka. Tidak menuntut, tidak berharap, tidak melibatkan perasaan. Dan justru karena itulah, ia memilih diam. Suatu malam, hujan turun deras. Alia pulang lebih larut dari biasanya. Jaketnya basah, rambutnya sedikit lembab. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Raka berdiri di dekat jendela. "Kamu belum tidur?" tanya Alia. "Belum," jawab Raka. "Kamu kehujanan." "Sedikit." Raka mengambil handuk dan menyodorkannya. Alia ragu sejenak, lalu menerimanya. "Terima kasih," katanya singkat. Ia mengeringkan rambutnya dengan cepat. Raka memperhatikannya dalam diam. "Alia," panggil Raka akhirnya. "Apa? Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu sederhana, namun Alia merasakan dadanya bergetar. "Iya," jawabnya cepat. "Kenapa?" "Tidak apa-apa," kata Raka. "Kamu terlihat menjauh." Alia terdiam. Tangannya berhenti bergerak. "Aku hanya kembali ke kesepakatan kita," katanya akhirnya. "Bukankah itu yang seharusnya?" Raka menelan ludah. "Tentu." Nada suaranya datar, terlalu datar. Alia mengangguk kecil. "Selamat malam." Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Raka tetap berdiri di ruang tamu, menatap pintu itu lama sekali. Di balik pintu, Alia bersandar dengan napas bergetar. Ia menutup mata. "Maaf," bisiknya dalam hati. "Ini satu-satunya cara." Malam itu, Alia menangis pelan di balik selimut. Bukan karena Raka bersalah, justru karena Raka tidak bersalah sama sekali. Ia menangis karena rasa itu tidak bisa ia hentikan dengan cara apapun selain menjauh. Sementara di kamar sebelah, Raka duduk di tepi ranjang dengan tangan terlipat. Ia menatap lantai, memutar ulang percakapan tadi. Kembali ke kesepakatan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia sadar, Alia sedang berusaha melindungi dirinya sendiri. Dan mungkin melindungi mereka berdua. Namun menyadari itu tidak membuatnya lebih mudah. Beberapa hari kemudian, Ibu Raka menelpon. "Kalian baik-baik saja?" tanya sang ibu. "Baik," jawab Raka otomatis. "Kenapa suaramu terdengar lelah?" Raka terdiam sejenak. "Mungkin karena pekerjaan." "Bagaimana Alia?" tanya ibunya lembut. Ia perempuan yang tidak banyak meminta, tapi justru itu yang perlu diperhatikan, pesan sang ibu. Telepon ditutup. Raka menatap layar ponselnya lama. Kata-kata itu menghantamnya dengan cara yang tidak ia duga. Malam itu, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Alia. "Alia," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Aku hanya ingin bicara sebentar." Pintu terbuka perlahan. Alia berdiri di baliknya, wajahnya tenang, tapi matanya lelah. "Ada apa? Kita bisa bicara?" tanya Raka. Alia ragu. "Tentang apa?" "Apapun." Alia menghela napas, lalu membuka pintu lebih lebar. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang sengaja dijaga. "Aku tidak ingin melanggar kesepakatan," kata Raka pelan. "Tapi aku juga tidak ingin kita menjadi dua orang asing di rumah yang sama." Alia menunduk. "Aku tidak ingin ini menjadi lebih rumit." "Justru karena itu," lanjut Raka, "aku ingin kita jujur. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?" Alia menggeleng. "Tidak." "Lalu kenapa kamu menjauh?" Pertanyaan itu melayang lama di udara. "Karena aku takut," jawab Alia akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku takut pada diriku sendiri." Raka menatapnya. Dadanya terasa sesak. "Aku tidak ingin mencintaimu sendirian," lanjut Alia. "Dan aku tidak tahu apakah kamu siap atau tidak." Raka terdiam. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ingin berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Aku mengerti," katanya akhirnya. Dan justru itu yang membuat Alia semakin terluka. "Maaf," bisiknya. "Tidak perlu," jawab Raka. Mereka duduk dalam diam. Sunyi yang kali ini terasa berat. Setelah beberapa saat, Raka berdiri. "Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menjaga jarak jika itu yang kamu butuhkan." Alia mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Terima kasih." Raka melangkah keluar. Pintu tertutup pelan. Dan di sanalah, jarak itu benar-benar tercipta.
Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Lebih dingin, lebih teratur, lebih aman, namun juga lebih sepi. Alia berhasil menahan rasa. Raka berhasil menghormati batas. Namun keduanya tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Karena rasa yang ditahan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak. Jarak, pada awalnya, terasa seperti solusi. Alia meyakini itu. Ia meyakini bahwa menjaga jarak akan membuat segalanya kembali aman, kembali terkendali. Bahwa perasaan, seperti api kecil, akan padam jika tidak diberi oksigen. Ia tidak menyangka atau mungkin tidak ingin mengakui bahwa jarak justru bisa membuat rasa itu membesar dalam diam. Pagi itu, Alia berangkat tanpa sarapan. Ia melewati meja makan dengan langkah cepat, seolah keberadaannya saja sudah cukup membuat dadanya sesak. Raka masih di kamar mandi saat ia pergi. Alia mendengar suara air mengalir, lalu suara langkah kaki yang mendekat. Namun ia tidak menoleh. Ia meraih tas, membuka pintu, dan keluar sebelum pertemuan itu terjadi. Di dalam lift, Alia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak baik-baik saja, terlalu baik untuk seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar. Ini yang terbaik, katanya pada diri sendiri. Namun sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya terus kembali ke rumah, ke pintu kamar yang tertutup, ke jarak yang ia ciptakan dengan sengaja. Raka menyadari perubahan itu dengan cara yang paling sunyi. Ia berdiri di dapur, menatap meja makan yang kosong untuk kedua kalinya pagi itu. Tidak ada cangkir kopi, tidak ada piring yang ditata rapi, tidak ada Alia yang biasanya bergerak pelan sambil mengecek jam. Ia menarik napas panjang, lalu menyeduh kopi sendiri. Tangannya berhenti sejenak saat menuang air panas. Ia lupa menambahkan gula. Biasanya, Alia akan mengingatkannya. Hari ini, tidak ada yang mengingatkan. Raka menyesap kopi pahit itu tanpa mengeluh. Ia berpikir, mungkin beginilah rasanya menunggu tanpa hak untuk bertanya. Di kantor, Alia berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia menerima rapat tambahan, menyelesaikan laporan yang tidak mendesak, bahkan mengambil tugas rekan kerjanya, apapun untuk mengisi kepalanya. Kayaknya kamu capek, kata seorang rekan. Aku baik-baik saja, jawab Alia otomatis. Ia tersenyum, namun senyum itu cepat menghilang saat ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Aku pulang agak malam. Jangan menunggu. Alia menatap pesan itu lama. Jarinya melayang di atas layar, ragu. Ia ingin membalas sesuatu, apapun. Namun akhirnya memilih satu kata yang paling aman. Baik, ia meletakkan ponselnya, menutup mata sejenak. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Ia yang memilih jarak ini. Ia yang menginginkannya. Lalu kenapa dadanya terasa seperti ditinggalkan? Malam itu, hujan turun lagi. Raka pulang lewat pukul 10. Jasnya basah, rambutnya sedikit lembab. Rumah gelap dan sunyi. Alia sudah ada di kamarnya, atau mungkin belum pulang. Raka tidak mengetuk. Ia memilih tidak mau tahu. Ia duduk di sofa, menyalakan lampu kecil, lalu menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada notifikasi, hanya keheningan yang terasa terlalu besar untuk ruangan sekecil itu. Ia mengingat hari-hari awal pernikahan mereka. Sunyi yang terasa netral, sunyi yang tidak menuntut apapun. Kini, sunyi itu berbeda, lebih berat, lebih menyakitkan. Raka menghela napas, lalu berdiri. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air. Saat menutup pintu kulkas, ia melihat secarik catatan kecil yang ditempel di pintu. Aku pulang agak malam. Jangan menunggu. Tulisan Alia. Raka tersenyum kecil, senyum yang cepat memudar. Ada perhatian di sana, namun juga jarak. Seolah Alia berkata, aku peduli, tapi jangan mendekat. Ia mematikan lampu dan masuk kamar. Beberapa hari berlalu dengan ritme yang sama. Alia dan Raka hidup di rumah yang sama, namun seolah di dunia yang berbeda. Mereka bertukar pesan seperlunya, bertemu sekilas di pagi atau malam hari, lalu kembali pada jarak masing-masing. Alia menepati janjinya pada diri sendiri, ia berhasil menahan rasa. Namun setiap keberhasilan itu dibayar dengan rasa lelah yang semakin berat. Suatu sore,
Alia pulang lebih awal, ia berharap rumah kosong, agar ia bisa bernapas sejenak. Namun Raka sudah ada di sana, duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuannya. Alia berhenti di dekat pintu. "Oh," katanya singkat seolah terkejut. Raka menoleh. "Kamu pulang cepat." "Iya," hening. Alia melangkah ke dapur, meletakkan tasnya, lalu berdiri dengan punggung menghadap Raka. Ia menunggu sesuatu, sapaan, pertanyaan, apapun. Namun Raka tetap diam. Alia menelan ludah. "Aku mau bikin teh," katanya akhirnya. Raka mengangguk. "Aku juga mintanya." Mereka berdiri di dapur dengan jarak 1 lengan. Alia menuang air panas, tangannya sedikit gemetar. Raka memperhatikannya, lalu berkata pelan, "Hati-hati." Alia tersentak kecil. "Aku bisa." Jawaban itu keluar lebih keras dari yang ia maksud. Raka terdiam. "Maaf." Alia memejamkan mata. Ia merasa bersalah, namun juga lega. Setidaknya jarak itu kembali terjaga. Mereka membawa cangkir masing-masing ke ruang tamu, duduk berseberangan. Tidak ada percakapan lanjutan. Alia menyesap tehnya dan menyadari, jarak memang membuat aman, tapi juga membuat dingin. Konflik itu memuncak pada malam ketika Alia jatuh sakit lagi. Bukan demam tinggi, hanya pusing dan mual yang membuatnya sulit berdiri. Ia pulang dengan langkah goyah, mencoba membuka pintu tanpa suara. Namun Raka sudah di sana. "Kamu kenapa?" tanya Raka, berdiri cepat. "Tidak apa-apa," jawab Alia, terlalu cepat. Raka mendekat, tangannya terangkat refleks lalu berhenti di udara. Ia menurunkannya perlahan. "Kamu pucat," katanya. "Aku hanya capek." Raka menatapnya, ragu. "Aku buatkan teh hangat." Alia ingin menolak, benar-benar ingin. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia mengangguk kecil. Raka bergerak cepat, seolah lupa pada jarak yang selama ini dijaga. Alia duduk di sofa, memejamkan mata. Saat Raka kembali dan menyodorkan cangkir, jemari mereka bersentuhan. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Alia menarik tangannya cepat-cepat. "Terima kasih," katanya lirih. Raka mengangguk, lalu duduk berjarak. "Kamu perlu istirahat." Raka berdiri lagi, refleks ingin menopang, lalu berhenti. "Alia," panggilnya. Alia menoleh. Wajahnya lelah, matanya berkaca-kaca. "Jangan," katanya pelan. "Tolong." Raka menelan kata-kata yang ingin keluar. Ia mengangguk. "Baik." Alia masuk kamar dan menutup pintu. Di balik pintu, Alia terduduk di lantai, menangis tertahan. Ia membenci jarak ini, namun lebih membenci kemungkinan terluka jika jarak itu hilang. Di ruang tamu, Raka berdiri lama, menatap pintu itu dengan perasaan yang sama sakitnya. Keesokan harinya, Alia mengambil cuti. Ia berbaring di kamar, memandangi langit-langit, memikirkan satu hal yang terus berputar. Sampai kapan? Sampai kapan ia bisa menahan? Sampai kapan Raka bisa diam? Ketukan pelan terdengar di pintu. "Alia?" Suara Raka lembut. "Aku buatkan bubur. Kamu perlu makan." Alia terdiam lama sebelum menjawab. "Letakkan saja di meja." "Alia." Raka potong Alia. Suaranya bergetar. "Tolong." Hening. "Baik," kata Raka akhirnya. Langkah kaki menjauh. Alia menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Ia bangkit setelah beberapa saat, membuka pintu perlahan. Di meja kecil dekat kamar, semangkuk bubur hangat terletak rapi, lengkap dengan sendok dan segelas air. Ada secari kertas di sampingnya. "Aku di ruang tamu. Kalau kamu butuh apa-apa." Alia memegang kertas itu, dadanya terasa sesak. Sore hari, Alia keluar kamar. Raka tertidur di sofa, laptop tertutup di meja. Alia berdiri mematung. Ia ingin kembali masuk kamar, namun kakinya tidak bergerak. Ia mendekat pelan, memastikan Raka bernapas teratur. Wajahnya terlihat lelah, lebih dari yang Alia sadari. Alia duduk di sofa seberang, menatap Raka. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia membiarkan dirinya merasakan semuanya. Dan saat Raka terbangun, mata mereka bertemu. "Kamu sudah lebih baik?" tanya Raka pelan. Alia mengangguk. Mereka duduk dalam diam yang berbeda, bukan sunyi yang dingin, melainkan sunyi yang penuh kata tak terucap. "Alia," kata Raka akhirnya, "jarak ini
menyakitkan akunya. Alia menunduk. Aku tahu. Kalau begitu kenapa? Karena aku takut, jawab Alia cepat. Aku takut mencintaimu sendirian. Raka terdiam. Kamu tidak sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Alia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Jangan bilang begitu kalau kamu tidak yakin. Raka menarik napas panjang. Aku tidak pernah yakin pada apapun seperti ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin jarak ini selamanya. Alia menutup mata. Air mata jatuh. Aku butuh waktu. Katanya pelan. Raka mengangguk. Aku bisa menunggu. Tapi jangan menjauh. Mereka saling menatap. Jarak di antara mereka masih ada. Namun untuk pertama kalinya, jarak itu diakui sebagai luka. Malam itu, Alia tidur dengan pintu kamar tidak sepenuhnya tertutup. Raka tidak masuk. Tidak mengetuk, ia hanya memastikan lampu teras menyala, seperti biasa. Di rumah itu, jarak masih ada, namun kini, jarak itu terasa menyakitkan dan tak lagi bisa diabaikan. Menunggu adalah kata yang dulu paling ingin dihindari Raka. Ia tumbuh sebagai seseorang yang terbiasa bergerak cepat, mengambil keputusan, menyelesaikan hal-hal sebelum sempat menjadi rumit. Dalam hidupnya, menunggu seringkali berarti kalah. Berdiam berarti kehilangan kendali. Namun pagi ini, ia duduk diam di ruang tamu, memandangi pintu kamar Alia yang tertutup setengah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lemah karena menunggu. Ia justru merasa memilih. Alia bangun dengan perasaan asing. Tidak ada panik, tidak ada dorongan untuk segera menjauh. Yang ada hanyalah kelelahan yang lembut, seperti seseorang yang terlalu lama melawan arus. Dan akhirnya membiarkan dirinya mengapung. Ia membuka pintu kamar perlahan. Raka tidak ada di sana. Namun pintu kamarnya terbuka, tirai jendela tersibak sedikit, membiarkan cahaya pagi masuk. Di meja kecil kamar Alia, terdapat segelas air hangat dan obat tersusun rapi. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Raka tidak ingin mengganggunya. Alia duduk di tepi ranjang, menatap gelas itu lama. Dadanya terasa hangat dengan cara yang membuatnya takut. Inilah yang membuatku ingin menyerah. Pikirnya, perhatian tanpa tuntutan. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Raka sedang berdiri di sana, mengenakan kaos rumah dan celana santai. Ia sedang memotong buah, gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Kamu sudah bangun? Tanyanya sambil menoleh. Alia mengangguk. Yah, tidak ada canggung, tidak ada basa-basi. Hanya dua orang yang berdiri di ruang yang sama, dengan kesadaran penuh akan jarak yang masih ada, dan pilihan untuk tidak memaksanya hilang. Aku buatkan sarapan ringan, kata Raka. Kalau kamu belum lapar, tidak apa-apa. Alia menatapnya sejenak. Aku lapar. Raka tersenyum kecil, tidak lebar, tidak berlebihan. Senyum orang yang tidak ingin merusak momen. Mereka makan bersama, tidak berhadapan, melainkan berdampingan. Jarak satu kursi. Aman. Alia menyuap perlahan. Raka tidak menatapnya terus-menerus. Ia memberinya ruang, dan itu justru terasa lebih dekat dari sebelumnya. Aku izin cuti hari ini, kata Raka pelan. Alia berhenti menyuap. Kenapa? Tidak ada alasan khusus, jawab Raka jujur. Aku hanya ingin di rumah. Alia menunduk. Ia tahu maksud kalimat itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolaknya. Hari itu berjalan lambat, tidak ada rencana, tidak ada agenda. Alia duduk di ruang tamu membaca buku. Raka membersihkan halaman belakang, memperbaiki engsel pintu yang berdecit sejak lama. Mereka tidak saling menunggu, mereka hanya ada. Sesekali Alia melirik ke arah Raka dari balik jendela, melihatnya bekerja tanpa tergesa, melihat caranya menyeka keringat, lalu kembali melanjutkan. Dia benar-benar tidak menuntut apapun, pikir Alia. Dan itulah yang membuat dadanya terasa sesak. Sore menjelang, hujan turun tipis. Raka masuk ke dalam, mengganti pakaian. Alia menutup bukunya dan berdiri. Aku mau buat teh, katanya. Aku bantu, jawab Raka otomatis, lalu berhenti. Atau, aku tunggu di sini. Alia tersenyum kecil. Bantu saja. Itu pertama kalinya Alia mengizinkan Raka mendekat lagi. Mereka berdiri berdampingan di dapur, tidak bersentuhan. Namun keberadaan itu terasa jelas, hangat, aman. Alia,
kata Raka pelan, seolah takut mengusik. Aku tidak ingin kamu merasa dikejar. Alia menatap Teko yang mendidih. Aku tahu. Aku juga tidak ingin kamu merasa sendirian, kata Raka lagi. Alia mematikan kompor. Ia menoleh. Kamu menunggu? Tanyanya. Raka mengangguk. Iya, karena aku mau, bukan karena aku berharap imbalan. Kata-kata itu menembus Alia dengan cara yang tidak bisa ia tangkal. Ia membawa cangkir ke meja. Duduk. Raka mengikutinya. Aku takut. Alia berkata akhirnya. Suaranya pelan, tapi tidak ragu. Takut kalau aku membuka hatiku, dan kamu belum siap lanjutnya. Raka menatapnya dengan tenang. Aku mungkin belum tahu bentuk akhirnya seperti apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin pergi. Alia menggenggam cangkirnya. Aku tidak ingin diselamatkan. Aku tidak datang untuk menyelamatkan, jawab Raka. Aku datang untuk tinggal, kalau kamu izinkan. Diam. Hujan terdengar di luar. Waktu terasa berhenti. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, kata Alia lirih. Raka tersenyum kecil. Aku juga tidak meminta. Malam datang tanpa ketegangan. Mereka makan malam sederhana. Menonton berita tanpa benar-benar memperhatikan. Duduk dengan jarak yang sama, namun berbeda rasanya. Alia menyadari sesuatu. Jarak ini tidak lagi menyakitkan, karena ia tahu, jika ia melangkah maju, Raka akan ada. Dan jika ia berhenti, Raka tidak akan pergi. Itu pilihan. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa punya kendali. Saat hendak masuk kamar, Alia berhenti di depan pintu. Raka, ya, terima kasih, sudah menunggu dengan cara yang tidak membuatku tercekik. Raka mengangguk. Terima kasih, sudah tidak menutup pintu sepenuhnya. Alia masuk kamar dengan senyum kecil yang lama tak muncul. Beberapa hari berikutnya menjadi fase yang aneh, namun menenangkan. Raka tetap menjaga jarak. Alia perlahan menguranginya. Kadang Alia yang memulai percakapan. Kadang Alia yang menunggu Raka pulang. Namun tidak ada yang berubah drastis. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada deklarasi. Hanya kehadiran yang konsisten. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Alia sudah di ruang tamu, menonton sesuatu di laptop. Kamu belum tidur? Tanya Raka. Aku menunggumu, jawab Alia tanpa berpikir. Kata itu menggantung di udara. Raka menatapnya. Kamu yakin? Alia mengangguk. Ya, itu bukan kebiasaan. Itu pilihan. Mereka duduk berdampingan. Bahu mereka hampir bersentuhan namun tidak ada yang bergerak. Alia, kata Raka pelan. Kalau suatu hari nanti kamu memutuskan mundur, aku akan menghormatinya. Alia menelan ludah. Dan kalau aku melangkah, Raka menoleh. Tatapannya jujur. Aku akan berjalan bersamamu. Alia memejamkan mata. Air mata jatuh bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia merasa aman untuk merasakannya. Malam itu, Alia tidak menutup pintu kamarnya sama sekali. Raka tidak masuk, tidak mengetuk, tidak mendekat. Ia hanya memastikan lampu teras menyala dan rumah terkunci. Menunggu dengan penuh kesadaran. Di rumah itu, sesuatu berubah arah. Bukan dari jauh ke dekat, melainkan dari ragu ke pilihan. Dan cinta yang selama ini datang terlambat, akhirnya diberi ruang untuk menunggu bersama. Memilih adalah hal yang paling menakutkan bagi Alia. Bukan karena ia tidak tahu apa yang ia inginkan, melainkan karena setiap pilihan selalu membawa kemungkinan kehilangan. Selama ini, menahan rasa terasa lebih aman. Ia tidak harus jatuh, tidak harus bangkit, tidak harus kecewa. Namun sejak Raka memilih untuk menunggu tanpa menuntut, Alia menyadari satu hal yang tak bisa ia sangka lagi. Menahan bukan lagi pilihan yang jujur. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada dorongan untuk bersembunyi. Tidak ada keinginan untuk mempercepat langkah. Ia duduk di tepi ranjang, mengatur napas, lalu berdiri. Dengan keyakinan kecil yang pelan-pelan menguat, pintu kamar terbuka. Di ruang tamu, Raka sedang merapikan meja. Gerakannya tenang, seperti biasa. Ia tidak menoleh saat Alia keluar, memberinya waktu, memberinya ruang. Aku buatkan sarapan, kata Raka, tanpa menatap. Alia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat. Aku bantu. Raka menoleh, sedikit terkejut, lalu mengangguk. Baik, mereka berdiri berdampingan di dapur.
Tidak ada jarak satu kursi. Tidak ada alasan untuk mundur. Alia memotong buah. Raka menyiapkan roti. Bahu mereka bersentuhan ringan. Alia tidak menarik diri. Dan keputusan kecil itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu yakin? Tanya Raka pelan. Seolah membaca kegelisahan Alia. Alia mengangguk. Ya, itu bukan janji. Itu pilihan. Sarapan berlangsung tanpa banyak kata. Namun udara di antara mereka terasa lebih hidup. Alia menatap cangkirnya, lalu menoleh ke Raka. Aku mau bicara, katanya. Raka meletakkan sendoknya. Aku mendengarkan. Aku tidak ingin kita kembali ke jarak yang menyakitkan. Alia melanjutkan. Tapi aku juga tidak ingin melompat tanpa sadar. Raka mengangguk. Kita tidak perlu melompat. Aku ingin memilih pelan, kata Alia. Suaranya mantap. Kalau kamu masih mau. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang hangat tanpa euforia. Aku mau. Alia menghela napas, seperti seseorang yang baru meletakkan beban lama. Hari itu, mereka menjalani rutinitas dengan kesadaran baru. Alia berangkat kerja, Raka juga. Namun ada perbedaan yang tidak bisa dijelaskan. Pesan singkat yang lebih hangat, jeda yang lebih penuh makna. Sudah sampai, sudah. Kamu masih di jalan. Hati-hati, tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban, hanya pilihan untuk hadir. Di kantor, Alia lebih fokus dari biasanya. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan kecil itu. Kamu kelihatan lebih tenang, kata seorang rekan. Alia tersenyum. Mungkin karena aku berhenti menghindari sesuatu, jawabnya. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Sore hari, Raka menunggu Alia pulang. Kali ini dengan kesepakatan diam-diam. Alia tiba saat langit mulai gelap. Raka berdiri dari sofa. Kamu capek? Tanyanya. Sedikit, jawab Alia. Tapi rasanya ringan. Raka mengangguk. Aku masak. Alia terkejut kecil. Serius, serius. Mereka memasak bersama. Alia tertawa saat Raka salah memotong bawang. Tawa itu terdengar baru, ringan. Jujur, Alia menyadari ia tidak lagi takut terdengar bahagia. Saat makan, Alia mengangkat topik yang ia simpan sejak lama. Kita akan bertemu keluargamu akhir pekan ini. Tanyanya. Raka mengangguk. Iya, kamu tidak harus. Aku mau. Potong Alia. Bukan karena kewajiban, lanjutnya. Raka menatapnya dengan rasa syukur yang tidak ia ucapkan. Akhir pekan datang dengan cepat. Rumah keluarga Raka ramai, namun hangat. Alia bersikap sopan seperti biasa. Namun kali ini ia tidak merasa sendirian. Raka selalu berada dalam jarak pandang, tidak menggenggam, tidak menarik, hanya memastikan Alia tahu. Ia ada. Selesai makan, Ibu Raka mengajak Alia ke teras. Kamu kelihatan lebih tenang, kata sang ibu lembut. Alia tersenyum. Saya sedang belajar memilih. Ibu Raka menatapnya penuh arti. Pilih yang membuatmu jujur pada diri sendiri. Percakapan itu melekat di hati Alia. Malamnya, saat mereka kembali ke rumah, Alia membuka pembicaraan. Aku ingin kita jelas, katanya. Bukan tentang status, tentang arah. Raka mematikan mesin mobil. Aku juga. Aku ingin memilihmu, kata Alia pelan. Bukan karena kita sudah menikah, bukan karena kenyamanan, tapi karena aku mau. Raka menelan napas. Aku tidak ingin kamu memilih karena aku menunggu. Aku memilih karena kamu menunggu dengan cara yang tepat, jawab Alia. Hening sejenak. Aku juga memilihmu, kata Raka akhirnya. Dengan segala ketidaksempurnaanku. Alia tersenyum. Air mata menggenang, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, lebih hangat, namun tetap sederhana. Mereka tidak berubah menjadi pasangan yang demonstratif. Tidak ada pamer kemesraan, namun ada keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Alia duduk lebih lama di ruang tamu. Raka tidak ragu bertanya. Alia tidak menahan diri untuk menjawab jujur. Suatu malam, Alia mendapati dirinya menunggu Raka pulang lagi. Kali ini tanpa rasa takut. Kamu pulang malam, katanya saat Raka masuk. Iya. Maaf, aku masak sup, ujar Alia. Masih hangat. Raka menatap meja makan, lalu ke arah Alia. Terima kasih. Mereka makan bersama. Alia menyadari
Memilih bukan berarti tidak ada takut. Memilih berarti menerima takut itu dan tetap melangkah. Konflik kecil muncul, tak terelakkan. Raka pulang terlambat. Tanpa kabar suatu malam, Alia menunggu, gelisah. Saat Raka tiba, Alia menegurnya dengan suara pelan namun tegas. "Aku khawatir," katanya. Raka terdiam. "Maaf, aku seharusnya memberi kabar. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran panjang, ada perbaikan. Aku tidak ingin kembali ke jarak," lanjut Alia. "Aku juga," jawab Raka. Dan kesepakatan kecil itu membuat Alia merasa aman. Beberapa hari kemudian, Alia mengajak Raka berjalan malam. Mereka menyusuri trotoar, berbagi cerita tentang masa lalu, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Aku takut kehilangan diriku," kata Alia. "Makanya aku menahan jelasnya. Aku takut memaksa," kata Raka. "Makanya aku menunggu." Alia tersenyum. "Mungkin sekarang kita bisa berjalan sejajar." Raka menoleh. Pelan-pelan, Alia mengangguk. Langkah mereka seirama. Malam itu, Alia berdiri di depan pintu kamar Raka. Ia mengetuk pelan. Raka membuka pintu, terkejut kecil. "Alia, aku hanya ingin bilang, aku memilih hari ini," kata Alia. "Dan aku akan memilih lagi besok." Raka menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Aku akan ada." Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada janji besar. Hanya dua orang yang saling menatap dengan keyakinan yang tumbuh. Alia kembali ke kamarnya dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Di rumah itu, sesuatu telah berubah. Bukan karena cinta yang tiba-tiba membara, melainkan karena perasaan yang akhirnya dipilih. Dengan sadar, dengan jujur, dan dengan keberanian untuk bertahan. Dan cinta yang datang terlambat, akhirnya tidak lagi berdiri di ambang pintu. Ia masuk perlahan. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi masa lalu. Ketika ia datang tanpa undangan, Alia menyadari itu pagi ini saat sebuah nama yang tidak pernah ia sebut, namun sering ia pikirkan, muncul di layar ponsel Raka. Nama itu tidak panjang, tidak juga asing, namun cukup untuk membuat napas Alia tertahan sepersekian detik. Almira. Raka sedang di kamar mandi ketika ponselnya bergetar di meja dapur. Alia tidak berniat melihat. Ia hanya hendak memindahkan ponsel itu agar tidak jatuh. Namun layar menyala, dan nama itu muncul begitu saja, terlalu terang untuk diabaikan. Alia memalingkan wajah. Ia tidak menyentuh ponsel itu, tidak membaca pesannya. Namun perasaan yang muncul tidak bisa ia cegah. "Jeti ini," pikirnya. "Ujian yang sebenarnya." Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Ia melihat Alia berdiri kaku di dekat meja. "Kamu kenapa?" tanyanya. Alia menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang bergetar. "Ponselmu berbunyi." Raka mengangguk, mengambil ponselnya. Sekilas pandangannya berubah. Tidak panik, tidak kaget, hanya berhenti. "Aku perlu bicara," katanya pelan. Alia mengangguk. "Aku juga." Mereka duduk berhadapan. Jarak aman yang selama ini mereka jaga kembali terasa penting. "Itu Almira," kata Raka jujur. "Orang yang pernah ada di hidupku," lanjutnya. Alia menarik napas dalam. "Aku tahu." Raka mengangkat alisnya sedikit. "Kamu melihat namanya?" jawab Alia. "Bukan pesannya." Raka mengangguk. "Terima kasih." Tidak ada kemarahan. Tidak ada tuduhan. Namun keheningan di antara mereka menjadi lebih berat. "Almira kembali ke kota," lanjut Raka. "Ia menghubungiku. Katanya ingin bertemu, hanya bicara." Alia menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam. "Dan kamu?" "Aku belum menjawab," kata Raka. "Aku ingin jujur dulu padamu." Kejujuran itu menusuk sekaligus menenangkan. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Alia pelan. Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak ingin berbohong. Dan aku tidak ingin kamu tahu dari orang lain." Alia mengangguk. Dadanya terasa sesak, namun kepalanya jernih. "Aku menghargai itu," katanya. "Aku tidak akan melarangmu bertemu, tapi aku juga tidak ingin dikejutkan." Raka menatapnya. "Aku tidak ingin ada rahasia," katanya meyakinkan. Alia mengangkat pandangannya. "Kalau begitu, bertemulah, tapi jujur padaku setelahnya." Raka menghela napas panjang. Lega, sekaligus tegang. "Baik."
Hari itu berjalan lambat bagi Alia. Di kantor, ia menyelesaikan pekerjaannya tanpa kesalahan. Namun pikirannya terus kembali pada satu kemungkinan. Masa lalu yang belum selesai. Ia tidak cemburu dalam arti biasa. Ia hanya takut. Takut pada ketidaktahuan. Takut pada perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Aku memilihnya, katanya pada diri sendiri. Sekarang aku harus berani menanggung konsekuensinya. Sore menjelang, hujan turun rintik. Alia pulang lebih awal dan mendapati rumah kosong. Ia duduk di sofa, membuka laptop, menutupnya kembali. Ia tidak bisa diam. Ketika pintu terbuka, Raka masuk dengan wajah yang sulit dibaca. "Kamu sudah pulang?" katanya. "Iya," jawab Alia. "Kamu jadi bertemu." Raka meletakkan tasnya, duduk perlahan. "Iya," jawabnya. Alia menunggu, tidak menyela, tidak mendesak. Ia ingin bicara tentang masa lalu, lanjut Raka. "Tentang kenapa kami berakhir seperti itu. Tentang hal-hal yang tidak sempat diselesaikan." Alia menelan ludah, dan tanyanya campuran antara tegang dan waspada. "Tidak ada yang berubah," kata Raka jujur. "Aku tidak ingin kembali, tapi aku juga tidak ingin menutup percakapan dengan kebencian." Alia mengangguk. "Kamu mengatakan itu padanya?" "Iya." Hening turun di antara mereka. Kali ini tidak dingin. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Raka pelan. Alia menghela napas. "Aku sedang belajar. Belajar percaya. Belajar tidak mengendalikan segalanya. Belajar berdiri di pilihannya sendiri." Namun ujian tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Alia, aku Almira. Aku minta maaf mengganggumu. Aku hanya ingin bicara sebentar, sebagai perempuan ke perempuan." Alia menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunjukkan pesan itu pada Raka. "Kamu tidak perlu bertemu kalau kamu tidak nyaman," kata Raka cepat. Alia menggelang pelan. "Aku akan bertemu. Aku tidak ingin membangun kepercayaan di atas ketakutan." Raka menatapnya dengan rasa hormat yang dalam. "Aku temani." "Tidak perlu," jawab Alia lembut. "Ini giliranku," lanjut Alia mantap. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Almira datang dengan senyum tipis. Wajahnya cantik dengan cara yang tenang. Tidak ada kesan mengancam. Justru itulah yang membuat Alia waspada. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Almira. Alia mengangguk. "Katakan saja." Almira menarik napas. "Aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku hanya ingin meminta maaf. Dulu aku pergi tanpa penjelasan yang pantas." Alia mendengarkan, tidak memotong. "Aku tidak siap," lanjut Almira. "Dan aku tahu, itu meninggalkan luka. Aku melihat Raka bahagia sekarang. Aku tidak ingin menjadi bayangan yang mengganggu." Alia menatap cangkirnya, lalu menoleh. "Kenapa sekarang?" Almira tersenyum pahit. "Karena aku akhirnya berani jujur. Dan karena aku tidak ingin kamu ragu." Kata-kata itu mengejutkan Alia. "Aku tidak berniat menuntut apapun darimu," kata Almira. "Aku hanya ingin kamu tahu, masa lalu itu telah selesai, setidaknya dari sisiku." Alia terdiam lama. "Terima kasih," katanya akhirnya. "Aku memilih Raka, dan aku ingin memilih dengan mata terbuka." Almira mengangguk. "Aku harap kalian bahagia." Mereka berpisah tanpa drama, tanpa air mata. Namun Alia tahu, keberanian barunya diuji, dan ia tidak lari. Malam itu, Alia pulang dengan langkah lebih ringan. Raka menunggunya di ruang tamu. "Bagaimana?" "Baik," jawab Alia. "Kami bicara, selesai." Raka menghela napas lega. "Terima kasih, sudah seberani itu." Alia tersenyum kecil. "Aku juga terima kasih, sudah jujur." Mereka duduk berdampingan. Tidak ada euforia, hanya ketenangan yang jujur. "Ada satu hal," kata Raka pelan. "Aku ingin memilihmu bukan karena masa laluku selesai, tapi karena masa depanku. Aku ingin bersamamu." Alia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku juga." Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Mereka tidak membutuhkannya. Keputusan itu cukup. Hari-hari berikutnya terasa lebih stabil. Almira tidak lagi menghubungi. Masa lalu benar-benar kembali ke tempatnya. Alia merasakan perubahan di dalam dirinya, bukan karena Raka, melainkan karena ia memilih untuk tidak takut. Suatu malam,
Alia mengajak Raka berjalan. Aku belajar satu hal, kata Alia. Cinta bukan tentang menyingkirkan masa lalu, tapi tentang berdiri di pilihan hari ini. Raka mengangguk, dan aku belajar bahwa jujur, meski menakutkan membuat kita lebih kuat. Mereka berhenti di bawah lampu jalan. Hujan turun tipis. Alia, kata Raka, aku tahu ini datang terlambat, tapi aku ingin berjalan lebih jauh bersamamu. Alia tersenyum. Pelan-pelan, Raka tersenyum kembali. Di rumah itu, pintu-pintu yang dulu tertutup kini terbuka. Bukan karena dipaksa, melainkan karena dipilih. Masa lalu telah mengetuk, dan mereka menjawabnya dengan keberanian untuk tetap tinggal. Alia tidak menyangka, pertemuan kedua itu akan terjadi begitu sederhana. Tidak di kafe, tidak di tempat yang ia siapkan secara mental. Tidak pula dengan kalimat pembuka yang dramatis. Itu terjadi di sebuah minimarket kecil dekat kantor. Alia sedang berdiri di depan rak minuman, memegang botol air tanpa benar-benar fokus. Ketika suara itu terdengar dari belakangnya, Alia, sapanya memastikan. Ia menoleh. Almira, rambut dengan pangkas pendek itu langsung ia kenali. Wajah yang sama, tenang, rapi, tanpa emosi berlebih. Tidak ada senyum berlebihan, tidak pula ekspresi menantang. Aku tidak menyangka bertemu kamu lagi, kata Almira. Aku juga, jawab Alia jujur. Mereka berdiri saling berhadapan, canggung, seolah dua orang yang sudah menyelesaikan satu percakapan berat, dan berharap tidak perlu memulangnya. Namun hidup seringkali tidak memberi jeda yang rapi. Kalau kamu tidak keberatan, kata Almira pelan, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Singkat. Alia ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil di depan minimarket. Jarak mereka tidak dekat, tidak juga jauh. Netral. Aku tidak datang untuk mengganggu hidupmu, ujar Almira. Dan aku tidak ingin kamu berpikir aku masih berada di antara kamu dan Raka. Alia menatap lurus ke depan. Lalu kenapa kamu ingin bicara? Karena Alia tidak ingin basa-basi. Ia ingin jelas. Almira tersenyum tipis. Karena aku pernah berada di posisimu. Alia menoleh. Dulu, lanjut Almira. Aku juga percaya semuanya baik-baik saja. Aku percaya cinta cukup untuk bertahan. Tapi aku tidak menyadari satu hal. Bahwa aku dan Raka bertumbuh ke arah yang berbeda. Alia terdiam. Aku tidak ingin kamu mengulang kesalahanku, kata Almira lembut. Bukan karena aku masih peduli padanya. Tapi karena aku tahu rasanya memilih tanpa benar-benar jujur pada diri sendiri. Kalimat itu menembus Alia lebih dalam dari yang ia kira. Apa maksudmu? Tanya Alia. Jangan memilih karena takut kehilangan, jawab Almira. Pilih karena kamu siap berjalan bersamanya. Kemanapun arah itu membawa. Setelah itu, Almira berdiri. Maaf jika pertemuan ini mengganggumu, katanya. Aku hanya ingin jujur, tidak lebih. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Alia duduk cukup lama di sana, membiarkan kata-kata itu mengendap. Malam itu, Alia pulang lebih cepat. Saat ia membuka pintu rumah, lampu ruang tamu menyala. Raka sudah ada di sana, duduk di sofa, ponsel di tangannya. Kamu sudah pulang, katanya, berdiri. Iya, jawab Alia. Kamu menunggu, seperti biasa, kata Raka sambil tersenyum kecil. Alia meletakkan tas, lalu duduk di samping Raka. Tidak ada jarak canggung, tidak ada penghindaran. Aku bertemu Almira lagi, katanya langsung. Raka terdiam sejenak. Tidak sengaja, tanyanya dengan raut wajah yang berbeda. Yah, apa yang dia katakan? Alia menatap tangannya sendiri. Dia tidak datang untuk merebut. Dia hanya mengingatkanku agar aku memilih dengan jujur. Raka mengangguk. Tidak defensif, tidak tersinggung. Apa kamu merasa terganggu? Tanyanya lagi. Aku merasa diuji, jawab Alia. Bukan oleh Almira, tapi oleh diriku sendiri. Raka menoleh. Lalu, aku sadar satu hal, kata Alia pelan. Aku tidak takut pada masa lalumu. Aku takut pada diriku sendiri. Takut aku memilih karena nyaman, bukan karena siap. Raka menelan napas. Dan sekarang aku ingin jujur, lanjut Alia. Aku ingin memilihmu, tapi aku juga ingin tahu, kamu memilih ke arah mana hidupmu akan berjalan. Hening.
Raka menghela nafas panjang. Aku dapat tawaran proyek di luar kota. Alia menatapnya. Berapa lama? 6 bulan. Tidak ada drama. Tidak ada nada terkejut berlebihan. Hanya kejujuran yang berdiri di antara mereka. Aku belum menjawab, kata Raka. Karena aku ingin bicara denganmu dulu. Alia mengangguk. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya jernih. Kalau kamu mengambilnya, kata Alia, aku tidak akan menahanmu. Lanjutnya, Raka menoleh. Dan kalau aku menolaknya, aku ingin itu keputusanmu. Jawab Alia. Bukan karena aku, tapi karena kamu tahu apa yang ingin kamu jaga. Malam itu, Alia sulit tidur. Namun bukan karena cemas berlebihan, melainkan karena ia sedang memikirkan pilihannya dengan jujur. Ia teringat kata-kata Almira, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan. Pagi harinya, Alia menyiapkan sarapan lebih lama dari biasanya. Raka memperhatikannya. Kamu kelihatan berpikir. Aku memang sedang berpikir, jawab Alia. Dan aku ingin bilang sesuatu. Raka menunggu. Aku tidak ingin kamu mengorbankan hidupmu demi aku, kata Alia. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke hubungan yang dijalani. Setengah-setengah. Raka mengangguk. Aku juga. Jadi apapun keputusanmu, lanjut Alia. Aku ingin kita menghadapinya bersama. Bukan saling menahan. Raka tersenyum kecil. Itu juga yang aku inginkan. Beberapa hari kemudian, Raka mengambil keputusan. Ia menolak proyek luar kota itu dan memilih proyek lain yang memungkinkan ia tetap pulang setiap hari. Bukan keputusan impulsif, melainkan pilihan yang sudah ia timbang lama. Aku memilih jalan ini, kata Raka, bukan karena takut kehilanganmu, tapi karena aku ingin membangun sesuatu yang tidak perlu aku tinggalkan. Alia menatapnya lama, lalu mengangguk. Terima kasih sudah memilih dengan jujur, katanya. Raka menggenggam tangannya singkat, hangat. Malam itu, Alia menatap rumah mereka dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu, ujian tidak berhenti di sini. Ia tahu, masa lalu bisa muncul lagi dalam bentuk lain. Namun hari ini, ia memilih tanpa takut, dan Raka memilih tanpa paksaan. Disitulah cinta yang datang terlambat akhirnya menemukan tempatnya. Bukan di antara masa lalu dan masa depan, melainkan di keberanian untuk memilih satu sama lain dengan sadar. Ada cinta yang datang dengan gemuruh, ada pula cinta yang tumbuh dalam diam, diuji oleh waktu, dan akhirnya bertahan bukan karena janji, melainkan karena pilihan. Alia berdiri di depan jendela kamar, menatap pagi yang cerah. Udara terasa ringan hari itu. Tidak ada ketegangan yang menggantung. Tidak ada pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa tenang. Di rumah itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Raka masih di dapur, menyiapkan sarapan. Suara piring dan sendok terdengar pelan, ritmenya akrab. Alia tersenyum kecil. Ia berjalan keluar kamar tanpa ragu, tanpa jarak yang harus dijaga. Pagi, katanya. Raka menoleh, tersenyum hangat. Pagi juga, tidak ada kecanggungan, tidak ada jeda yang canggung. Hanya dua orang yang memilih berada di tempat yang sama, sepenuhnya. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Alia menyesap teh hangat, Raka memotong roti. Kamu kelihatan tenang, kata Raka. Aku merasa sudah berdamai, jawab Alia jujur, dengan masa lalu. Dengan pilihanku lanjutnya, Raka mengangguk. Aku juga. Beberapa hari terakhir telah mengubah banyak hal. Setelah keputusan Raka menolak proyek jarak jauh itu, hidup mereka kembali menemukan ritmenya. Tidak sempurna, namun seimbang. Mereka belajar berbagi ruang tanpa kehilangan diri masing-masing. Almira tidak lagi muncul, bukan karena diusir, melainkan karena perannya telah selesai. Masa lalu telah berbicara, diuji, dan akhirnya diletakkan di tempatnya. Suatu sore, Alia menerima pesan singkat dari Almira. Terima kasih sudah bersikap dewasa. Aku bahagia melihat kalian baik-baik saja. Alia membalas dengan singkat namun tulus. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Ia menutup ponsel dan menghela napas lega. Tidak ada iri, tidak ada luka, hanya penerimaan. Hari itu, Raka mengajak Alia berjalan sore. Mereka menyusuri taman kecil dekat rumah.
tempat yang sering mereka lewati tanpa benar-benar berhenti. Daun-daun berguguran. Cahaya matahari sore menyentuh kulit dengan lembut. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Raka. Alia menoleh. Apa? Kalau suatu hari nanti kita menghadapi hal sulit lagi, apakah kamu masih mau bertahan? Alia berhenti melangkah. Ia menatap Raka. Tatapan yang jujur, tanpa ragu. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah, katanya pelan. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal, aku tidak akan lari. Raka tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka melanjutkan langkah, berdampingan. Malam itu, Raka memasak makan malam sederhana. Alia membantu memotong sayur, sesekali tertawa kecil ketika Raka bercanda. Kita kelihatan seperti pasangan normal, kata Alia sambil tersenyum. Raka mengangkat bahu. Bukankah memang begitu? Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, setelah makan, mereka duduk di sofa. Alia bersandar ringan, tidak sepenuhnya, namun cukup dekat. Raka tidak bergerak, membiarkan momen itu terjadi dengan alami. Alia, kata Raka pelan. Terima kasih sudah memilih bertahan. Alia menoleh. Aku juga berterima kasih sudah memberiku alasan untuk bertahan. Beberapa minggu kemudian, keluarga Raka datang berkunjung. Suasana hangat, tidak ada pertanyaan menekan, tidak ada desakan. Ibu Raka memeluk Alia dengan penuh kasih. Kamu terlihat bahagia, katanya. Alia tersenyum. Saya sedang belajar menjaganya. Ayah Raka menepuk bahu Raka. Pilihan yang dijaga bersama akan lebih kuat. Raka mengangguk. Ia tahu, apapun yang ia miliki hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Malam setelah keluarga Raka pulang, Alia duduk di kamar, menulis di buku catatan kecilnya, sebuah kebiasaan lama yang kembali ia temukan. Ia menulis tentang jarak, tentang menunggu, tentang memilih, tentang bagaimana cinta tidak selalu datang tepat waktu, namun bisa datang dengan cara yang tepat. Raka mengetuk pintu. Aku boleh masuk? Ya boleh. Raka duduk di tepi ranjang. Kamu sedang menulis? Aku sedang mengingat, jawab Alia. Agar aku tidak lupa betapa jauhnya kita telah melangkah lanjutnya. Raka tersenyum. Aku tidak ingin melupakan bagian sulitnya. Itu yang membuat bagian indah ini berarti. Alia menutup bukunya. Aku setuju. Hari demi hari berlalu, tenang namun penuh makna. Mereka menghadapi hal-hal kecil, kesalahpahaman, kelelahan, perbedaan pendapat, namun tidak lagi membiarkannya menjadi jurang. Mereka berbicara, mereka mendengarkan, mereka belajar. Suatu malam, saat hujan turun deras, Alia terbangun dan mendapati Raka duduk di ruang tamu, menatap jendela. Kamu tidak tidur? Tanya Alia. Raka menoleh. Aku memikirkan kita. Alia duduk di sampingnya. Tentang apa? Tentang bagaimana kita sampai di sini, jawab Raka. Tentang bagaimana aku hampir kehilanganmu karena masa lalu dan jarak. Alia menggenggam tangannya. Tapi kita memilih bertahan. Raka menatap jemari mereka yang saling terkait. Aku ingin terus memilih itu setiap hari. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku juga. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang sederhana, Raka membawa Alia ke tempat pertama mereka benar-benar berbicara dari hati ke hati. Sebuah bangku taman yang tenang. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Raka. Alia menatapnya, jantungnya berdegup pelan. Aku tidak ingin cinta kita hanya bertahan, lanjut Raka. Aku ingin ia tumbuh. Alia mengangguk. Aku siap. Tidak ada cincin besar, tidak ada kejutan berlebihan. Hanya dua orang yang duduk berdampingan, dengan kesepakatan yang lahir dari kejujuran. Malam itu, Alia menulis lagi. Hari ini aku tidak lagi takut pada masa lalu. Aku tidak lagi ragu pada pilihanku. Karena cinta ini datang bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk berjalan bersama. Ia menutup buku itu dengan senyum. Di rumah kecil itu, cinta tidak berteriak. Ia berbicara dengan tenang. Ia tidak datang tepat waktu. Namun ketika akhirnya datang, ia tinggal. Dan Alia serta Raka memilih untuk bertahan. Selesai. Cinta yang datang terlambat akhirnya tidak pergi. Alia dan Raka memilih untuk bertahan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah ini dan sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar kita bisa bertemu
Di cerita selanjutnya,